Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Neneng Pratiwi Zahra yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan menonton video ini. Perkenalkan, saya Siti Nurjana sebagai moderator dan pemateri. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai warga negara, yaitu sistem pemerintahan dalam konteks Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan kerangka dasar yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sistem ini tidak hanya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, tapi juga dipengaruhi oleh sejarah, nilai-nilai Pancasila, dan dinamika politik yang terus berkembang. Melalui materi ini, kita akan membahas yang pertama, apa sih sistem pemerintahan? Kedua, tipe sistem pemerintahan Indonesia. Ketiga, pembagian kekuasaan negara. Keempat, peran presiden dalam sistem negara. Kelima, lembaga legislatif dan tugasnya. Keenam, sistem pemilihan partai politik. Ketujuh, pemilihan partai politik. Dan yang pertama itu, apa sih sistem pemerintahan Indonesia? Sistem pemerintahan Indonesia adalah fondasi utama dalam menjalankan negara kesatuan Republik ini. Sistem ini mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat berlangsung. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Delvana Azhara dan saya sebagai pemateri kedua dalam presentasi kali ini. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai tipe sistem pemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut dua tipe sistem pemerintahan, yaitu demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar ideologi dalam pemerintahan. Artinya, sistem ini menggunakan nilai-nilai demokrasi dengan 5 sila. Pancasila sebagai pedoman moral dan arah kebijakan negara. Jadi, setiap keputusan dalam pemerintahan diharapkan selalu selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan tentunya persatuan. Kemudian yang kedua, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memegang dua peran penting sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh dan bertanggung jawab langsung dalam menjalankan roda pemerintahannya selama masa jabatannya. Kombinasi dari kedua sistem ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Putri Amalia sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas soal pembagian kekuasaan dalam negara kita. Jadi, supaya negara bisa berjalan dengan baik dan tidak semua kekuasaan dipegang oleh satu pihak, itu dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada legislatif. Ini kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dan DPD. Mereka tugasnya bikin undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Jadi, kalau ada kebijakan dari pemerintahan yang dirasa kurang pas, mereka bisa memberi masukan atau koreksi. Yang kedua, itu eksekutif. Ini dijalankan oleh presiden dan para menterinya. Mereka yang bertugas menjalankan undang-undang dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Misalnya soal pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Yang terakhir, ada yudikatif. Ini urusan pengadilan, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya yang ada di bagian ini. Mereka yang memastikan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan. Intinya, 3 kekuasaan ini saling melengkapi dan saling mengawasi, biar tidak ada yang terlalu dominan. Dengan begitu, pemerintahan bisa lebih seimbang dan rakyat juga bisa lebih terlindungi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasna Mulia Putra sebagai pemateri keempat yang membacakan slide 6 dan 7. Dan peran presiden dalam sistem negara, yaitu yang pertama ada kepala negara. Presiden sebagai simbol negara memiliki tugas menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Lalu yang kedua ada kepala pemerintahan, yaitu memimpin pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan secara langsung. Yang ketiga ada komandan tertinggi, yaitu memegang komando tertinggi atas angkatan bersenjata Republik. Lembaga legislatif dan tugasnya. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, berfungsi menetapkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyetujui anggaran negara. Dan lalu yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jelita, saya sebagai pemateri kelima. Di sini kita akan membahas tentang sistem pemilihan partai politik di Indonesia. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua jenis pemilihan utama. Yang pertama adalah pemilu legislatif, di mana warga negara secara langsung memilih anggota DPR dan DPD setiap 5 tahun sekali. Yang kedua adalah pemilu presiden, di mana presiden dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Jika pada pemilu presiden tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas, maka akan dilakukan pemilu putaran kedua untuk menentukan pemenangnya. Nah, sistem ini mencerminkan prinsip demokrasi langsung yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas peran partai politik di dalam sistem demokrasi. Nah, partai politik berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Melalui partai politik, masyarakat dapat menyampaikan keinginan dan harapan mereka terhadap pemerintahan. Selain itu juga, partai politik berperan penting dalam menentukan calon-calon yang akan duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Jadi, pemilihan partai politik bukan hanya pemilihan nama partai saja, tapi juga berpengaruh terhadap arah kebijakan negara ke depan. Nah, dari materi tersebut bisa disimpulkan sistem presidensial menjaga keseimbangan kekuasaan, perlu diawasi agar tetap menjamin demokrasi dan keadilan sosial. Peran aktif warga negara penting dalam pengawalan pemerintah. Sekian presentasi ini, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.